Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang sholawat malaikat, yaitu sholawat yang dibacakan untuk para malaikat. Sholawat malaikat ini, sahabat-sahabat sekalian, terdapat di dalam kitab Dalailul Khairat pada hisib atau bacaan di hari Rabu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jika mengamalkan Dalailul Khairat, insya Allah di sana di hari Rabu, yaitu terdapat sholawat malaikat. Di sini saya khusus menyampaikan tentang sholawat malaikat ini berikut dengan khasiatnya. Jadi di antara khasiatnya sholawat malaikat ini, yang pertama adalah untuk menambah karisma sahabat-sahabat sekalian. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jika mengamalkan sholawat ini, insya Allah karismanya akan bertambah, sehingga bisa membuat kawan maupun lawan akan menjadi segan kepada sahabat-sahabat sekalian. Terus yang kedua, khasiat daripada mengamalkan sholawat malaikat ini adalah untuk menambah kekuatan fisik. Kenapa kok sholawat malaikat ini bisa menambah kekuatan fisik? Karena malaikat ini yaitu tidak butuh terhadap makan dan tidak butuh terhadap minum. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, seumpama kondisi fisik dalam keadaan lemah, maka bacalah sholawat malaikat ini sehingga akan menambah kekuatan fisik sahabat-sahabat sekalian. Yang ketiga, khasiat daripada mengamalkan sholawat malaikat ini adalah untuk perlindungan dari musuh. Jadi jika sahabat-sahabat sekalian sering mengamalkan sholawat malaikat ini, maka sahabat-sahabat sekalian akan dilindungi oleh Allah dari para musuh-musuh sahabat-sahabat sekalian. Kemudian untuk yang keempat, khasiatnya adalah untuk keselamatan saat menghadapi musuh. Jadi jika sahabat-sahabat sekalian di dalam menghadapi musuh sahabat-sahabat sekalian, umpama sahabat-sahabat dikeroyok oleh musuh sahabat-sahabat sekalian, maka hendaklah sahabat-sahabat sekalian membaca sholawat malaikat ini, kemudian sahabat-sahabat sekalian memberikan garis, maka melingkari badan sahabat-sahabat sekalian di tanah atau di tempat sahabat-sahabat sekalian berpijak. Jadi umpamanya berpijak di sini, maka kurungi diri sahabat-sahabat sekalian dengan menggunakan telunjuk jari untuk membuat lingkaran. Jika itu dilakukan, maka musuh sahabat-sahabat sekalian dalam menyerang tidak akan pernah bisa mendekati sahabat-sahabat sekalian. Jika dipukul dengan pukulan kanuragan, pasti akan kembali kepada musuh-musuhnya. Selanjutnya, yang kelima adalah untuk kanuragan. Jadi jika sahabat-sahabat sekalian ingin memukul musuh daripada sahabat-sahabat, maka bacalah sholawat malaikat ini 3 kali, kemudian tiupkan ke tangan. Jadi bacalah sholawat itu, kemudian pukulkan kepada musuh sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah efeknya akan sangat luar biasa. Kemudian yang keenam adalah untuk bisa mempunyai kebal senjata. Jadi kebal senjata ini, jika diamalkan sholawat malaikat ini, sahabat-sahabat sekalian akan mempunyai kekebalan diri dari senjata tajam, dari senjata api, dari senjata-senjata yang lain. Dengan tata cara nanti yang akan disampaikan di
belakang. Selanjutnya yang ke-8, sahabat-sahabat sekalian akan mendapatkan perlindungan dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya. Itu adalah beberapa khasiat, sebenarnya masih banyak sahabat-sahabat sekalian, namun di sini saya hanya menyebutkan itu saja, fadilah daripada mengamalkan sholawat malaikat ini. Terus bagaimana cara mengamalkannya? Untuk bisa memiliki khasiat-khasiat yang sudah disebutkan oleh saya tadi, maka hendaklah sahabat-sahabat sekalian ini mengamalkan sholawat malaikat ini selama 41 hari. 41 hari ini dengan membaca sholawat malaikat ini sebanyak 21 kali dalam setiap sholat 5 waktu. Artinya zuhur membaca 21 kali, asar juga demikian, terus maghrib juga membaca 21 kali, isya dan subuh juga membaca 21 kali. Ini di dalam mengamalkannya, dan itu dilakukan selama 41 hari. Selanjutnya, jika selesai mengamalkan 41 hari, sahabat-sahabat sekalian mengamalkannya setiap selesai sholat subuh dan sholat maghrib, dan itu hanya dibaca hanya dibaca 3 kali. Dibaca, jadi setelah sholat maghrib dibaca 3 kali, setelah sholat subuh dibaca 3 kali. Jadi kalau maghrib itu mewakili satu keselamatan sahabat-sahabat sekalian selama semalam. Subuh itu mewakili keselamatan sahabat-sahabat sekalian selama sehari. Oleh sebab itu, jangan sampai amalan ini tidak dibaca ketika sahabat-sahabat sekalian ingin mempunyai khasiat-khasiat yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi ingat, amalkan 41 hari dulu. Dan setiap selesai mengamalkan, artinya ketika tadi selama 41 hari, ketika mengamalkan selesai dibaca 41 kali, maka tiupkan ke telapak tangan, kemudian usapkan ke wajah. Ini fungsinya untuk menambah karisma. Kemudian diusapkan ke semua anggota badan. Ini fungsinya adalah untuk kekebalan. Jadi disitulah sahabat-sahabat sekalian untuk kekebalan. Jika digunakan untuk kanuragan, maka tiupkan ke tangan. Kemudian seakan-akan energi ada di sini, maka kepalkan tangan sekuat mungkin. Baru setelah itu dilepas. Itu ketika difungsikan untuk kanuragan. Sahabat-sahabat sekalian, begitu juga ketika sahabat-sahabat sekalian selesai mengamalkan 41 hari, dalam setiap sholat maghrib dan sholat subuhnya yang dibaca 3 kali, ketika juga selesai maka ketika selesai membaca sholawat malaikat itu, ditiupkan ke tangan. Kemudian usapkan ke wajah. Baru ke semuanya anggota tubuh. Ke wajah isarahnya untuk kewibawaan, terus ke anggota badan adalah untuk kekebalan. Kemudian jika digunakan untuk pukulan atau kanuragan tadi, tiupkan ke tangan dan genggam sekuat mungkin, kemudian lepaskan. Ketika sahabat ingin menggunakannya juga demikian nanti. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, di sini ada khususon, karena ini adalah saya mendapatkan ijazah khusus tentang sholawat malaikat ini. Jadi khususonnya, sebelum sahabat-sahabat sekalian membaca sholawat malaikat ini, maka yang pertama kirimkan Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua kepada malaikatul muqarrabin. Jadi khususon ila jami'il malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian mengirimkan suratul Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Abdul Qadir Al-Jilani. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sahabat-sahabat sekalian mengirimkan suratul Fatihah kepada Syekh Imam Al-Jazuli. Imam Al-Jazuli ini adalah atau pengarang daripada atau muallif atau yang merangkum kitab Dalailul Khairat, solawat yang dilantunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir itu liman ajazani, orang yang memberikan ijazah. Dalam hal ini saya memberikan ijazah kepada sahabat-sahabat sekalian. Jadi sebutkan nama saya khususan ilaman ajazani Imam Ghazali Al-Fatihah. Jadi demikian. Jadi sahabat-sahabat, itulah beberapa Fatihah yang perlu dikirimi Fatihah ketika sahabat-sahabat sekalian ingin mengamalkan sholawat malaikat ini untuk mendapatkan beberapa khasiat yang sudah saya sampaikan tadi. Bunyi daripada sholawat malaikat adalah Allahumma salli ala Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa hamalatil arshih wa alal malaikatil muqarrabin wa ala jami'il anbiya wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajmain. Ini yang perlu dibaca, yaitu sholawat malaikat. Silahkan diamalkan dan mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mendapatkan khasiat-khasiat daripada sholawat malaikat ini. Sahabat-sahabat, jika amalan ini sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabat, silahkan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman sahabat, dan jangan lupa komen qabiltuh di kolom komentar. Dan jika saya sukai komen sahabat-sahabat sekalian, berarti saya sudah memberikan izin untuk mengamalkan sholawat ini. Demikian sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum, mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.